Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku mengetahui lokasi Iran menyimpan lebih dari 400 kg uraniumnya. Diklaim sebagai uranium yang diperkaya hingga tingkat yang mendekati tingkat senjata. Mengutip KBRI pada 29 September, hal ini diutarakan oleh Netanyahu dalam pernyataan langsungnya kepada sumber utama Fox News beberapa waktu lalu. Netanyahu mengklaim pihaknya mengetahui pasti lokasi Iran menyimpan uranium tersebut, seraya menambahkan bahwa Israel telah berbagi informasi intelijen ini dengan Amerika Serikat. Lantas, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional, Iran memiliki lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60% pada awal musim panas, tepat sebelum dimulainya perang yang dilancarkan Israel terhadapnya. Perlu dicatat bahwa memproduksi senjata nuklir membutuhkan pengayaan tambahan di atas 90%. Pihak Iran pun membantah sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun masih belum jelas berapa banyak dari persediaan uranium yang diperkaya 60% milik Iran yang tersisa. Israel kian dikucilkan dunia imbas agresi terbarunya di kota Gaza. Bahkan dilaporkan bahwa sanksi di berbagai sektor pun menanti. Mengutip Tribun News pada 29 September, Israel disebutnya telah melancarkan agresi besar-besaran sejak Oktober 2023. Di mana yang menyebabkan ribuan warga sipil Palestina kehilangan nyawa, termasuk perempuan dan anak-anak. Krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza pun memicu gelombang protes global, sekaligus memaksa negara-negara di dunia meninjau ulang hubungan mereka dengan Israel. Bahkan kecaman terhadap Israel pun meningkat drastis setelah pasukan IDF meluncurkan serangan darat di kota Gaza, juga menggempur infrastruktur yang diklaim sebagai milik Hamas. Sehingga kini dampak nyata dari krisis ini pun mulai dirasakan Israel di sektor ekonomi. Termasuk Uni Eropa mengusulkan penangguhan sebagian perjanjian perdagangan bebas sebagai bentuk tekanan. Juga beberapa negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Spanyol, dan Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap individu serta organisasi Israel yang terlibat dalam kekerasan di tepi barat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan sesuatu yang istimewa di Timur Tengah, mengklaim sebagai sebuah peluang nyata dari semua pihak. Mengutip Al-Mayadin pada 29 September, hal ini ditulis langsung oleh Trump dalam Truth Social pada 28 September 2025. Dalam tulisannya, Trump menyatakan memiliki peluang nyata untuk kehebatan di Timur Tengah. Lebih lanjut menyatakan bahwa semua bergabung untuk sesuatu yang istimewa untuk pertama kalinya. Menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan apa yang disebutnya istimewa tersebut. Perlu diketahui, Trump membayangkan gencatan senjata, pembebasan tawanan, dan pengawasan internasional untuk menstabilkan Gaza. Namun di sisi Israel, terkhusus Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu, dia menuntut kekalahan total Hamas bahkan sebelum mempertimbangkan gencatan senjata. Brigade Qassam peringatkan nasib dua tahanan Israel, di mana kontak antara mereka dengan dua tahanan itu terputus seusai Israel menyerang di dua wilayah di kota Gaza selama 48 jam terakhir. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 September, hal ini diumumkan langsung oleh Qassam dalam pernyataannya di Telegram pada Minggu 28 September 2025. Lebih tepatnya, Qassam memperingatkan bahwa nyawa dua tahanan Israel terancam setelah kehilangan kontak tepat di tengah meningkatnya serangan Israel dan memperdalam kerusakan di lingkungan Sabrah dan Tel Al-Hawa, kota Gaza. Qassam memperingatkan bahwa nyawa kedua tahanan Israel berada dalam bahaya nyata, mendesak pasukan pendudukan Israel untuk segera mundur ke selatan Jalan Raya 8 dan menghentikan serangan udara selama 24 jam mulai pukul 18 waktu setempat. Tujuannya agar mereka dapat mengevakuasi kedua tahanan tersebut. Pesawat Israel melancarkan serangan sabuk api yang sangat dahsyat pada 29 September dini hari di sekitar rumah sakit Al-Shifa sebelah barat kota Gaza. Bahkan penembakan hebat juga terjadi di sekitar rumah sakit di tengah kekhawatiran bahwa pasukan Israel akan menyerbu lokasi itu. Mengutip KBRI pada 29 September, hal ini merupakan perkembangan terbaru dan dilaporkan oleh koresponden Al Jazeera. Dilaporkan bahwa pesawat Israel pada Minggu 28 September malam membentuk barisan tembak di sekitar rumah sakit Al-Shifa.
mengebom sebuah menara hunian dan beberapa rumah lainnya sebagai bagian dari kampanye pembongkaran yang meluas di kota Gaza. Sementara itu, tank-tank juga bergerak maju ke beberapa permukiman di kota tersebut. Sumber di rumah sakit Gaza melaporkan bahwa 40 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza sejak fajar. Penembakan sekali lagi difokuskan pada permukiman di kota Gaza dan serangan udara dilanjutkan di area di jalur Gaza Tengah dan Selatan. Tepat setelah seharian pembantaian yang menewaskan lebih dari 90 orang martir.